ada sedikit yang harus dikaji teman-teman Bapeda ataupun OPD teknis untuk tingkat pengangguran terbuka ini meningkat di 3,7. Ini tidak sejalan, ya, tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari pemerintah pusat beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu mengatakan bahwa ekonomi dunia akan gelap ke depannya, ya. Tetapi mari coba kita refleksi lagi bagaimana di tahun 2022 terkait dengan ekonomi global. Pertama, penyebabnya COVID-19 dan secara umum geopolitik. Geopolitik ini ada perang antara Ukraina dan Rusia, kemudian naiknya suhu antara hubungan Amerika Serikat dengan Republik Tiongkok, begitu juga dengan Rusia. Inflasi di Amerika mencapai 9%, walaupun di akhir 2022 itu turun menjadi 6%, dengan menaikkan Federal Reserve yang menaikkan suku bunga 4,75% sampai dengan 6%. Tetapi kenaikan suku bunga tinggi juga tidak membuat slowing down dari inflasi di Amerika, masih tetap 6, walaupun turun dari 9 ke 6, tapi belum sampai ke angka standar yang target Amerika sendiri adalah 2%. Nah, hal seperti ini karena kita melihat Amerika ini capital market, capital flow, kemudian bonds market dan lain-lain ini bereaksi. Nah, inilah yang membuat ekonomi dunia ini berkontraksi seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi. Tetapi harus tetap optimis, ya, karena terakhir ekonomi Amerika soft landing. Kemudian RRT juga ekonominya semakin membaik. Eropa juga seperti itu, walaupun terkait dengan energinya harga minyak sempat naik 300 sampai dengan 500%. Ekonomi saat ini Eropa juga membaik, termasuk di India juga membaik. Nah, ini yang terjadi ekonomi global. Nah, saya akan buka sedikit prestasi pemerintah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,31, benar Bu ya? 5,31% di tahun 2022. Luar biasanya nilai ekspor Januari sampai dengan Desember 2022 mencapai 26,07%. Dibanding periode yang sama pada tahun 2021 hanya naik lebih kurang 25,80%. Kemudian current account, ya. Current account tahun 2022 naik signifikan, mencapai angka 1%, 13,2 miliar dolar US. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak, sektor pajak itu mencapai 162,23 triliun pada Januari 2023 kemarin, naik 48,6% secara tahunan, year on year. Laba konsolidasi BUMN itu ditaksir mencapai 303,7 triliun pada tahun 2022. Dan ini meningkat lebih kurang laba bersih pada tahun 2021 sebesar 124,7 triliun. Nah, apa yang dimiliki oleh Indonesia? Peluang apa yang dimiliki oleh Indonesia? Pertama, natural resources, ya. Sumber daya alam yang melimpah. Bahkan BUMN kita sedang menyiapkan dari carbon trading. Luar biasanya pemerintah Pak Jokowi ini terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ini juga akan meningkatkan ekonomi di masyarakat kita. Potensi energi terbarukan, terutama BBM nabati. Ini juga menjadi peluang kita untuk geliat perekonomian ke depan. Dan perbaikan iklim investasi kita juga terlihat berkelanjutan. Pangan dan pertambangan ini yang membuat kondisi Indonesia masih bertahan, ya. Pangan dan pertambangan. Satu lagi hal yang membuat Indonesia beruntung adalah kita negara non-blok, sehingga semua negara menjadikan kita supply chain, ya. Potensi ke depan masyarakat kita, masyarakat di daerah ini adalah bagian dari supply chain. Bagaimana penyedia dengan konsep hilirisasi. Terakhir, bagaimana Kabupaten Tanggamus menyikapi ini semua? Teman-teman Bapeda, ini harus disikapi dengan membuat ekosistem investasi dengan titik berat
kearifan lokal, PDRB. Kebetulan PDRB Kabupaten Tanggamus ini di sektor rumpun pertanian. Goalnya adalah percepatan investasi. Ini bicara tentang peluang kerja. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyiapkan strategi makro hilirisasi tadi dan strategi mikro terkait dengan PDRB terbesar Kabupaten Tanggamus. Tapi hati-hati ya, PDRB Kabupaten Tanggamus ini di sektor pertanian 38, sekian persen, Pak Hendra, tetapi terjadi penurunan dari angka sebelumnya masih di 40 sekian. Iya, ini tugas berat karena disampaikan Ibu Bupati tadi, Kabupaten Tanggamus ini luar biasa natural resources-nya ya. Ini modal pembangunan bagi Kabupaten Tanggamus. Tetapi yang bergerak di sektor pertanian ini, rumpun pertanian ini semakin berkurang. Ini menjadi tugas berat kita bersama untuk kembali membina, kemudian kualitas sumber daya kompetensi dari petani harus ditingkatkan. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini melalui orientasi pelayanan dengan penggunaan teknologi dan transparansi. Selanjutnya juga kepastian hukum, ini penting, yaitu mewujudkan zona integritas. Ini lagi digarap oleh teman-teman inspektorat dan secara paralel juga disiapkan oleh seluruh OPD. Ini menjadi penting karena kita berbicara menciptakan ekosistem investasi. Selanjutnya pemetaan potensi melalui RT/RW, RDTR dan profil daerah ya. Karena kita bicara globalisasi. Nah, ini yang terpenting, yang berikutnya adalah perubahan kultur bagi masyarakat kita agar ramah investasi. Selanjutnya strategi marketing dan publikasi, dan ini melibatkan semua OPD. Saya kembalikan kepada Mbak Mega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.